Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kelas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan tema Aku Cinta Indonesia. Ya, saya cinta Indonesia. Dan apakah kamu juga harus cinta? Tentu saja, kamu harus bangga dan cinta terhadap Indonesia. Kenapa? Apa yang menyebabkan kita harus cinta terhadap Indonesia? Nah, mari kita lihat beberapa alasan kenapa kita harus cinta Indonesia. Yang pertama, kami bangsa Indonesia memiliki kebinekaan dan keanekaragaman. Kami memiliki keanekaragaman suku, budaya, bahasa, agama, dan perbedaan lainnya. Nah, keberagaman ini ternyata tidak menjadikan kita menjadi terpecah belah ataupun menjadi terpisah. Tetapi justru dengan keanekaragaman ini, dengan pluralitas bangsa Indonesia yang sangat tinggi, justru kami bisa bersatu. Karena apa sih kami bisa bersatu? Ternyata bersatunya kami bangsa Indonesia itu karena kami memiliki Pancasila, yaitu ideologi bangsa Indonesia. Ternyata ideologi Pancasila ini merupakan ideologi pemersatu bangsa. Karena Pancasila lah kami bisa hidup bersatu, hidup rukun, damai di antara segala perbedaan dan segala keanekaragaman. Nah, lalu setelah melihat berbagai keunggulan Pancasila atau keunggulan dari negara kita ini, apakah kamu bangga menjadi bangsa Indonesia? Tentu saja harus bangga. Kenapa? Karena kami adalah bangsa Indonesia dan kami harus menjunjung tinggi kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, lalu kita mulai masuk kepada pembahasan Pancasila sebagai dasar keseimbangan hak dan kewajiban asasi manusia. Kenapa sih Pancasila dijadikan sebagai dasar dan keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia? Karena menurut pandangan ideologi Pancasila, kebahagiaan manusia itu akan tercapai jika dikembangkan hubungan yang serasi antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, serta hubungan manusia dengan alam semesta. Nah, ternyata inilah yang menjadikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ternyata Pancasila menjamin menjamin keserasian hubungan tersebut. Nah, coba kita lihat keserasian hubungan tersebut dapat kita lihat diantaranya adalah hubungan vertikal, hubungan horizontal, dan hubungan alamiah. Nah, apa sih yang dimaksud ketiga hubungan ini dengan keterkaitannya dengan keseimbangan hak dan kewajiban asasi manusia? Yang pertama adalah hubungan vertikal. Nah, hubungan vertikal adalah hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, di mana hubungan ini adalah sebagai penjelmaan dari nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hubungan ini, manusia memiliki kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketika manusia sudah memenuhi kewajibannya, maka dengan kata lain, di situ manusia juga memperoleh haknya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Apa hak yang diterima oleh manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa ketika telah menjalankan kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Yaitu adalah rahmat yang tidak terhingga atau rahmatan lil alamin yang diberikan oleh Allah ataupun yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah hubungan horizontal. Hubungan horizontal ini adalah hubungan manusia dengan sesama manusia, baik dalam fungsinya sebagai warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara. Dalam hal ini, Pancasila menjamin hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Hubungan horizontal ini melahirkan hubungan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Contohnya ialah seperti misalnya kita sebagai manusia atau fungsi kita sebagai warga bangsa, ya, sebagai warga negara.
sebagai warga negara kita memiliki kewajiban yaitu membayar pajak. Nah, adapun hak yang diterima oleh kita sebagai warga negara ketika kita tepat membayar pajak atau ketika kita sudah membayar pajak adalah haknya adalah memperoleh fasilitas-fasilitas umum, dapat menikmati pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban antara hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, selanjutnya adalah hubungan alamiah, yaitu hubungan manusia dengan alam semesta atau alam sekitarnya, di mana meliputi hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam dengan segala kekayaannya. Seluruh alam dengan segala isinya adalah diberikan untuk kebutuhan manusia. Dan sebagai kewajibannya kita sebagai manusia adalah menjaga dan melestarikan alam semesta, sehingga kita bisa memperoleh hak kita untuk bisa menikmati segala kekayaan alam semesta ini. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai hubungan yang serasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya, dan manusia dengan alam semesta, di mana Pancasila menjamin keseimbangan hubungan atau keseimbangan hak dan kewajiban asasi manusia berdasarkan keserasian hubungan ini. Nah, dengan demikian dapat kita pahami bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan falsafah kehidupan masyarakat Indonesia yang memberi corak dan warna bagi kehidupan masyarakat Indonesia terkait hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan dengan alam semesta. Baik, cukup sekian penjelasan saya hari ini mengenai Pancasila sebagai dasar dan keseimbangan hak dan kewajiban manusia. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.